Li Keqiang menyatakan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 5% untuk tahun 2023 adalah yang terendah dalam hampir 30 tahun terakhir. Pada pagi tanggal 5 Maret di Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis China, Perdana Menteri yang akan berakhir masa jabatannya, Li Keqiang menyampaikan laporan kerja pemerintah terakhirnya untuk masa jabatannya. Dalam laporan tersebut, Li mengumumkan target pertumbuhan ekonomi China tahun ini, dengan menetapkan PDB sekitar 5%, yang merupakan terendah sejak 1994. Seperti yang dilaporkan oleh BBC edisi bahasa Mandarin, beberapa komentator melihat target tersebut sebagai relatif konservatif, mengingat pertumbuhan ekonomi China hanya 3% pada tahun 2022 dan target 2023 didasarkan pada angka dasar yang lebih rendah dari tahun lalu. Target yang relatif konservatif tersebut mencerminkan kekhawatiran para pembuat keputusan PKC, yang mengakui serangkaian tantangan yang dapat menghambat pemulihan dalam jangka pendek, meskipun langkah-langkah pengendalian terkait pandemik telah dicabut. Tantangan-tantangan tersebut termasuk lesunya bisnis dan kepercayaan konsumen, permintaan yang lemah untuk barang-barang China di pasar luar negeri dan kapasitas stimulus ekonomi yang terbatas untuk pemerintah daerah yang bergelut dengan utang besar. Menurut The Epoch Times, para ahli berpendapat bahwa ekonomi China dilanda oleh masalah yang signifikan dan prospeknya tidak optimis, dengan sistem negara yang menjadi keprihatinan paling parah. Li, seorang manajer perusahaan properti di Shanghai melaporkan bahwa meskipun ada pencabutan pembatasan yang didambakan, industri properti yang berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi China belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Li mengatakan ada 6 atau 7 perusahaan agen properti di dekat kami dan setengah dari mereka telah bangkrut. Beberapa perusahaan masih melakukan PHK karyawan untuk tetap bertahan dalam bisnis. Li menyatakan bahwa ketakutan untuk berbelanja di kalangan penduduk China telah menyebabkan konsumsi melambat dan penurunan bisnis pusat perbelanjaan dan properti komersial. Dia mengatakan dengan konsumsi yang tidak mencukupi, sektor komersial dalam industri properti akan mati. Saat ini, pusat perbelanjaan kosong, sementara properti komersial sekarat, pengembangan properti perumahan telah mencapai titik di mana tidak ada yang mau membeli rumah sekarang. Properti dan kota-kota tingkat 3 dan 4 adalah bencana. Apakah menurut Anda ekonomi masih bisa baik? Selain itu, industri manufaktur dan ekspor yang terkonsentrasi di wilayah pesisir China yang lebih kaya juga mengalami kesulitan. Menurut Sun Li Jian, seorang profesor di Sekolah Ekonomi Makanan di Universitas di Shanghai, karena ketidakstabilan politik dan ekonomi akhir-akhir ini, beberapa perusahaan China kecil dan menengah telah memilih untuk pindah ke Asia Tenggara untuk mendirikan pabrik dan memodifikasi model bisnis mereka. Pada tanggal 3 Februari The Epoch Times melaporkan bahwa Frank Xie, seorang profesor di Icahn School of Business di University of South Carolina, mengkritik pencitraan oleh Partai Komunis China tentang pertumbuhan ekonomi China yang cepat, yang telah menyesatkan baik penduduk China maupun komunitas internasional. Xie menuduh PKC mengabaikan kesejahteraan dan mata pencaharian rakyat China dan menyatakan bahwa situasi ekonomi negara tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Lebih lanjut, Xie menyatakan bahwa beberapa ahli Dewan Negara PKC serta para profesional yang memiliki pengalaman di luar negeri dan internasional akan digantikan oleh orang-orang yang setia kepada pemimpin PKC Xi Jinping. Perubahan ini menurut Xie akan menyebabkan tim ekonomi baru yang dikepalai oleh Perdana Menteri yang akan datang, Li Keqiang, tidak dapat secara efektif menstimulasi ekonomi karena kurangnya pemahaman mereka tentang ekonomi makro. Menurut Voice of America edisi bahasa Mandarin, Wen Guanzhong, seorang pensiunan profesor dari Trinity College dan ekonom, mengatakan bahwa masalah utama di China sekarang adalah masalah sistemik, karena Xi Jinping ingin mengikuti sistem negara partai dan menggunakan partai bukan pasar untuk secara tegas mengalokasikan sumber daya.